audionya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman di Prodi Kesmas ya. Kita memang hari ini kelas gabungan karena memang kalau tidak salah minggu lalu pun kita di hari Rabu sore ya kelas gabungan di Kesmas. Untuk kedepannya mungkin saya akan bisa ya kedepannya mah akan sesuai dengan kelas masing-masing ya. Tapi karena ini memang keadaan tidak menentu gitu, jadi saya mohon maaf memberikan efek-efek kejut kepada Anda semua. Oke, langsung aja ke pembahasan ya, karena memang di sana ada video rekaman saya dengan Pak Julfi diskusi seputar perjalanan komunisme di Indonesia dari nol sampai ke masa tragisnya ya, PKI di tahun 65. Oke, ini dari Muhammad Iqbal Maulana ya, ini kelas B kalau tidak salah. Ya. Dia bertanya, tahun 48, kenapa PKI bisa muncul kembali atau bangkit kembali setelah dihukum Belanda pada menit ke 145. Nah ini teman-teman mungkin ini juga cara Anda bertanya di rekaman video ya. Ini saya sedang dengan dosen-dosen PAI. Pak Ari punten lah panggilkan lampu. Sudah gelap ya. Siap. Nah, ini cara Anda menyimak video ya, terus bertanya dalam rekaman video itu. Lebih baik Anda seperti Muhammad Iqbal ini. Jadi bertanya pada menit keberapa. Gitu kan? Paham ya? Jadi jangan baru aja lihat judul Anda sudah bertanya. Itu kelihatan yang bertanya biasa dan yang bertanya benar-benar memahami konteks yang dibicarakan oleh pembicara dalam diskusi itu. Oke, dihukum oleh Belanda, bangkit kembali. Yang kedua, strategi yang digunakan oleh PKI itu menarik simpati rakyat atau grassroots. Ya, apa maksudnya? Dan strategi apa saja yang telah dilakukan oleh PKI pada menit ke 13.05. Oke ya. Ini pertanyaan yang cukup banyak sebenarnya. Memang part-part yang penting tidak saya jelaskan langsung dengan Pak Julfi ya. Kenapa bisa muncul lagi tahun 45 ya? Tahun 48. Kalau saya memang berkaitan dengan Pancasila ya. Ingat bahwa tahun 45 kita ada perumusan Pancasila, tetapi yang ada hanya dua paham yang berdebat, yaitu hanya ada paham Islam dan paham nasionalis. Kemana PKI? Nah, PKI di sebelum 45 itu di pergerakan nasional, mungkin saya pun dengan Pak Jubir telah menjelaskan, tahun 26 memang ada pemberontakan pertama PKI ya. Jadi PKI itu memberontak itu 3 kali, teman-teman ya. Pertama tahun 26, kedua tahun 48, dan ketiga tahun 65. Jadi terus berulang. Namun waktu tahun 26 berontaknya itu bukan kepada Indonesia karena belum merdeka, tapi kepada Belanda. Ya. Jadi sebenarnya kenapa ngeberontak ke Belanda? Ya karena Belanda pemerintahannya. Nanti juga akan terjawab oleh pertanyaan yang lain ya. Oke, dari itu. Nah, 48 itu kebanyakan kemana setelah mereka dihukum? Ya ke Uni Soviet, ya ke basis komunisme dunia. Seperti tokoh-tokohnya seperti Musso belajar bagaimana cara Rusia, Soviet, Lenin, Stalin ya mendidik masyarakatnya lewat jalur komunisme. Termasuk juga Semaun dan lain-lain ya yang teman-teman Soekarno di SI, di Serikat Islam. Mereka sekolah. Setelah merdeka mereka datang lagi dan itulah yang terjadi ya, ada pemberontakan. Ya, jadi hebat PKI itu kan. Bisa tidak ikut apa-apa tapi bisa ikut yang lain gitu kan ya. Grassroots itu adalah sebuah gerakan mendekati rakyat sampai ke akar rumputnya ya. Itu hebatnya PKI. Kenapa bisa gerakan bawah tanah gitu ya. Jadi kenapa bisa jadi partai besar? Karena benar-benar bisa dekat dengan rakyat gitu. Kalau misalnya pemerintah tidak pro rakyat, PKI menjanjikan nih kalau kamu milih partai saya maka akan sejahtera. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya akan sama, akan dibagi rata nasib manusia itu. Itu makanya rakyat itu kan kalau orang yang tidak berpendidikan, mungkin orang-orang rakyat biasa kalau dibodoh seperti itu ya mereka mau aja kan. Akan sama nasibnya, yang bekerja maupun yang tidak bekerja akan sama gitu kan. Itu kurang lebih doktrin dari PKI yang bisa menarik simpati dari rakyat ya. Strategi apa saja yang dilakukan oleh PKI ya banyak ya. Tadi mungkin nanti akan lanjut kepada yang lainnya ya. Ini pertanyaan Syifa Nafisa. Barangkali ada orang di sini? Kelas B, masih kalau nggak salah. Syifa Nafisa bertanya
Mengapa paham komunisme dianggap menakutkan bagi masyarakat? Ya. Bukan hanya dianggap Neng Nafisa, ya, tapi memang sudah terbukti menteror. Tragedi 48 itu tragedi berdarah, ya. Para ulama di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu banyak yang dibantai oleh musuh dan kawan-kawan. Darah, teman-teman, ya, korbannya bukan hanya apa sih? Bukan hanya kalau kata-kata itu perang namanya itu membuli, ya, itu darah, ya. Beda pendapat sedikit darah. Kepala desa, bupati, itu Anda lihatlah cerita-cerita di PKI Madiun. Ya, jadi bukan dianggap, ya, tapi sudah terbukti kejam, ya. Penita Fajrianur ada? Ini masih kelas B. Apa yang dilakukan oleh Musso di Uni Soviet sehingga pada waktu kembalinya ke Indonesia jadi pemberontakan. Jadi sekolah yang tadi saya bilang, ya. Jadi Musso itu belajar tentang bagaimana komunisme di Rusia, di Soviet. Dan dia menerapkan cara-cara Stalin, cara-cara Lenin dalam mendidik masyarakat lewat jalur kekerasan, ya. Jadi dalam hukum komunisme nyawa itu murah, teman-teman, ya. Halal membunuh orang itu. Oke, itu ya pertanyaan dari Venita. Dari Tia Nurmalia, ada orangnya di sini? Tia, halo? Bertanya, Soekarno terlibat kedekatan dengan PKI, itu benar? Ya, ini kan cerita di tahun 40, di tahun, kalau pemikiran Soekarno kan dari awal pun sudah ada, ya. Di tahun 24 ada buku yang namanya Marxisme, Islamisme dan Nasionalisme. Itu Soekarno memang setelah ada benih-benih, ya, kagum terhadap Islam, kagum terhadap komunis, kagum terhadap nasionalis, gitu kan. Begini, ya, kalau misalkan itu benar atau tidak, Soekarno seorang presiden, ya, terus menteri-menterinya ada Aidit, ada Nyoto, ya notabene tokoh-tokoh PKI. Kira-kira itu hoak atau benar? Bisa jawab nggak, teman-teman? Soekarno presiden, tapi menteri-menterinya ada orang-orang PKI, ada dari partai PKI. Itu hoak atau benar? Dekat atau tidak kira-kira? Seorang menteri dekat dengan presiden kira-kira? Bisa jawab nggak? Coba buka semuanya on kan. Audionya kalau saya bertanya seperti ini, Anda on kan. Halo teman-teman, bisa jawab nggak? Kalau misalnya Soekarno seorang presiden, terus ada menterinya dari PKI, itu kira-kira dekat atau tidak? Dekat, Pak. Dekat, Pak. Sebenarnya tidak bisa dinafikan saat itu Soekarno memang ada kedekatan, ya, karena nyata, gitu kan. Presiden seumur hidup, terus anggota kabinetnya para anggota PKI. Oke, selanjutnya ke pertanyaan dari Sylvia Nurdianti, ada di sini. Mengapa demokrasi terpimpin menjadi kekuatan PKI pada menit ke-1449, ya? Karena Soekarno itu kan saat itu sudah memperlihatkan keinginannya untuk menjadi seorang diri, ya. Setelah ditinggal Hatta. Ingat, Soekarno-Hatta itu pecah tahun 56. Nggak ada Hatta. Tampil seorang diri, ya, sebagai presiden. Dan di tahun 59 sampai 65, 66 memang yang dekat dengan Soekarno, yang selalu mengiyakan Soekarno adalah PKI, gitu kan. Iya. Dan musuh-musuh Soekarno lainnya, musuh-musuh PKI, terutama partai-partai agama, Islam, Masyumi, itu banyak yang dibubarkan, dihukum lagi, dipenjarakan, ya. Tokoh-tokoh ulama banyak yang dipenjarakan. Seperti Muhammad Natsir, saya pernah menjelaskan. Bahkan Buya Hamka, ulama yang sangat soleh di saat itu dihukum. Memang ada bisikan-bisikan dari PKI, karena memang indikasinya PKI itu benci sama umat beragama, ya. Bukan hanya Islam, ya. Karena korban dari G30 PKI itu bukan hanya umat Islam, tapi juga ada jenderal yang namanya siapa itu? Yang 7 orang itu ada DI Panjaitan. Bukan hanya ke agama Islam, ke semua agama, ya. Ke semua yang beragama. Oke, teman-teman, terus saya lanjut dulu, ya, karena ini hampir jadi sama pertanyaannya. Muhammad Farid Raufik ada di sini? Hadir, Pak. Ya, apakah benar dan bisa dikatakan bahwa paham komunis cenderung ateis dan tidak memiliki anutan hidup? Ini akan saya uraikan sama di bab filsafat dan di bab ideologi, ya.
Tapi akan sedikit saya uraikan mungkin. Kalau nanti kurang paham, kamu bisa tanyakan lagi di bab ideologi ya. Kenapa? Apakah komunisme itu ateis? Ya, beda kalau komunis ya. Gerakan sosialis yang dikendarai oleh negara itu komunis. Kalau ateis adalah paham kepercayaan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Itu. Yang notabene ateis tidak percaya pada Tuhan. Pada dasarnya, kenapa ada komunis itu cenderung ateis? Karena induk dari segala ilmu peradaban Barat itu adalah materialisme. Ya. Materialisme. Jadi segala yang benar itu adalah yang nampak, yang terlihat, yang berwujud. Mungkin masih ingat teori Charles Darwin ya, teori evolusi. Manusia itu bukan terbuat dari ciptaan Tuhan, tapi terbuat dari makhluk reinkarnasi ataupun apa yang dari monyet itu kan itu ya. Itu kan dari sana ya. Kemudian itu dianut oleh Marxisme ya. Materialisme Barat itu dianut oleh Marxisme dan oleh orang-orang liberal. Marxisme melahirkan sosialisme dan komunisme. Kemudian liberalisme melahirkan Adam Smith teorinya kapitalisme itu melahirkan orang-orang sekuler ya. Jadi dari induk yang sama materialisme itu muncul dua golongan. Yang sekuler dan yang katakanlah yang kelompok sosialis ya. Ya. Jadi itu. Coba lihat lagi saya ulangi ya. Materialisme itu dibagi dua di Barat ya. Pertama menjadi sekuler, kedua menjadi sosialis ya. Yang pertama jadi individualis, yang kedua menjadi sosialis. Itu lawan dari individualis apa sih? Lawan dari individualis? Ya, sosialis kan ya. Nah, yang satu itu cenderung individualis, seperti halnya kelompok-kelompok liberal sekuler, dan yang kedua menjadi paham yang sosialis, seperti komunis yang akhirnya menjadi paham komunis. Nah, apa perbedaannya nanti? Pandangan terhadap agama ya. Kalau menurut paham sekuler dan yang individualis, yang sekarang dianut oleh negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan sebagian besar penguasa dunia ya, itu mereka berpandangan sekuler ya. Jadi urusan agama itu diserahkan ke masing-masing pribadinya masing-masing. Mau beragama mau tidak itu urusan masing-masing, tidak dilarang, silahkan saja. Paham ya sampai situ? Sementara yang kedua yaitu materialisme yang dianut oleh orang-orang sosialis, oleh Marxisme, kan tujuannya melawan individualis ya. Setelah merebaknya ekonomi kapitalisme dengan adanya pabrik-pabrik yang dikuasai oleh golongan-golongan kapital, bos-bos pabrik, banyak buruh-buruh kan, betul? Yang tidak merata keadilan sosialnya. Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi munculnya sosialisme itu kritik terhadap terhadap sekulerisme, kapitalisme yang dianut oleh paham individualis tadi ya. Kemudian mereka membuat sebuah alur yang baru di mana tidak ada lagi kesenjangan sosial, menentang adanya orang yang kaya, yang miskin. Jadi harus sama rata sama rasa. Itu pandangan-pandangan Marxisme awalnya. Yang pada akhirnya ada menciptakan sama rata sama rasa. Nah, bagaimana menciptakan masyarakat yang sama rasa sama rata itu, yang sosialis itu harus dilakukan dengan secara progresif dan revolusioner, yaitu dengan menghalalkan segala cara. Apapun yang mengganggu kehidupan manusia itu, apapun yang mengganggu kehidupan, apapun yang mengganggu tujuan untuk mencapai masyarakat yang tanpa kelas itu, maka akan dilawan. Dalam kehidupan masyarakat, ini kata orang sosialis awalnya Marxisme ya, kok ternyata dalam masyarakat itu kok ada yang percaya pada Tuhan. Siapa Tuhan itu kan? Kok banyak aturannya? Coba buktikan kamu, adakah Tuhan? Itu kok seperti itu ya, cara-cara orang-orang awalnya seperti itu. Karena mereka itu materialisme yang nampak, yang benar itu kan yang nampak, yang berwujud. Ah, kamu ini katanya percaya Tuhan, tapi tidak bisa membuktikan Tuhan kamu apa. Itu kata doktrin-doktrin sosialis awalnya ya. Marxisme. Kalau begitu, kok aneh masyarakat ini ada yang percaya pada yang tidak ada. Sehingga, tapi orang-orang yang anehnya itu orang-orang tersebut bisa
taat pada agama itu, bertuhan itu. Jadi nggak rasional, nggak logis kata orang-orang Marxisme itu kan. Apa akhirnya? Kalau begitu agama itu, nah agama salah satu aspek yang menghalangi tujuan mereka. Paham nggak? Awalnya mereka hanya paham yang nampak, yang berwujud saja. Tiba-tiba dalam agama banyak aturan dan menghalangi lagi aturan-aturan tujuan mereka. Sehingga kata Marxisme, kata Karl Marx, tokoh yang ini sangat terkenal ya, mungkin juga ada orang kesehatan mungkin akan tahu lah Karl Marx itu. Semua ilmu tahu dia. Agama itu candu bagi masyarakat. Itu perkataannya. Jadi sebenarnya apakah komunis, sosialisme, Marxisme, Leninisme yang akhirnya menjadi komunis, PKI gitu ya kalau di Indonesia, apakah itu ateis? Kecenderungannya itu ya. Saya tidak menemukan tokoh-tokoh PKI yang Islamis, yang religius gitu ya. Karena kalau mereka sudah masuk ke satu ideologi, maka akan total pemahaman ideologinya. Sehingga ya itulah contoh misalnya seorang Aidit, saya pernah menerangkan. Aidit itu dengan Pak Julfi ya. Seorang yang ayah kakeknya itu ulama, orang muslim. Dari tokoh Masyumi, partai Islam yang besar saat itu. Ya, di paling besar. Gabungan dari semua partai Islam. Tetapi ketika masuk ke komunis, terpengaruh oleh komunisme, itu pada akhirnya menjadi ateis gitu ya. Tidak percaya pada agama. Seorang Aidit. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Buktinya apa ya? Banyak tokoh-tokoh agama yang dibantai. Jadi korban PKI baik 48 maupun 65 itu adalah para ulama. Karena yang dianggap musuh besar adalah para kaum santri ya. Oke, itu mungkin kalau kurang jelas nanti di bab ideologi akan saya terangkan ya. Lebih detail lagi tentang ideologi itu seperti apa ya. Siapa? Barusan sampai siapa? Sampai Muhammad ya? Dia Ulhaq ada? Musso ingin merebut Indonesia dari tangan nasionalis dan Amir Syarifuddin ingin menjatuhkan kabinet. Iya betul, karena Amir Syarifuddin itu kan walaupun beda partai dengan Musso, tapi satu iringan ya. Musso ini sangat PKI, kalau Amir ini lebih ke FDR atau lebih ke sosialisnya, tapi sama-sama kiri. Baik itu sosialis maupun komunis ini sangat anti liberal. Kebetulan Muhammad Hatta itu sangat liberal, sangat nasionalis. Sehingga ketika ada kelompok yang liberal, yang berseberangan secara ideologi dengan Musso, dengan Amir Syarifuddin itu bisa bersatu mereka ya. Mereka ada musuh bersama yaitu Muhammad Hatta. Itu konsep-konsep politik ya. Oke, dari Dewi. Selain bertentangan dengan ideologi, kenapa paham komunis sangat ditolak di Indonesia? Menit ke-49. Bagaimana cara paham komunis menyebar luaskannya di Indonesia? Merekrut banyak orang ya. Nah, tadi yang saya bilang bahwa selain bertentangan juga terbukti telah banyak korban nyawa yang melayang, bahkan dibunuh dengan cara-cara yang sangat kejam ya. Tuh. Ya bisa ya, dia tuh sampai bisa. SI itu Syarikat Islam ya. Pada awalnya PKI itu tidak bisa. Pada saat Snaplit, tokoh sosialis Belanda membawa paham komunis ke Indonesia, dia mencari orang untuk ikut anggota partai tersebut, ISDP. Tetapi tidak ada yang tertarik. Telaku jualan tes Snaplit ya awalnya mah. Tapi setelah mereka masuk ke Masyumi, ke SI yang besar, di bawah Cokro Aminoto, di dalamnya ada Soekarno, ada Musso, ya, termasuk juga ada Nyoto, ada Semaun, dan ada Kartosuwiryo, tokoh-tokoh hebat saat itu di Surabaya. Mereka ikut gabung supaya anak-anak dari SDP masuk ke SI, supaya SI itu cepat sekali perkembangannya, sedangkan SDP tidak laku. Nah, belajar untuk pada SI, tapi yang menunjukkan mereka punya tipuan, gitu kan? Bukan hanya untuk, tapi akhirnya merusak SI dari dalam, gitu kan? Itu resiko partai besar kalau ormas besar kalau dirusak ya mudah, gitu kan? Najmi Mawadah Setiani ada di sini? Kenapa RRI dijadikan propaganda PKI di Madiun? Dulu itu tidak ada media seperti sekarang ya. Tidak ada televisi, tidak ada YouTube, tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook.
satu-satunya media yang bisa didengar oleh masyarakat luas adalah radio, ya. Bahkan pola tahun 48 di Madiun juga ini diikuti oleh pola PKI di besok ya, di 1 Oktober. Ketika Kolonel Untung merebut stasiun RRI di Jakarta. Anda lihat filmnya itu. Saya minum dulu. Saya minum dulu ya, bentar. Bapak mohon maaf suaranya masih di mute. Iya, udah sekarang. Sekarang udah ya? Oke, ada yang sinyalnya jelek di room chat, ada yang masuk Zoom ya. Oke, itu. Baik, saya lanjut ya. Sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Anda lihat screen share nggak ini? Enggak. Tadi RRI dari Fauziah Puji Rahmi. Menit ke-11, kenapa PKI muncul lagi di tahun 55 dengan menyamar sebagai partai Islam? Bukan menyamar sebagai, tapi karena partai Islam yang besar, yang mudah untuk mendapatkan simpati rakyat, jadi mengganggu, ya, mengajak yang sudah gabung ke partai Islam untuk gabung ke komunis. Jadi ya, istilahnya jadi semacam spionase gitu kan. Jadi ngabuntutan partai Islam yang sudah besar, kemudian mereka ikut cara-cara Islam dalam merekrut simpati rakyat. Ya. Jadi seperti halnya ketika PKI di tahun 20-an, ketika merusak Syarikat Islam ya di zaman Cokro Aminoto. Kalau yang juga banyak tokoh-tokoh Masyumi yang beralih ke PKI di tahun 55. Termasuk saya bilang Aidit itu ayahnya seorang Masyumi ya, seorang partai Islam. Nomor Teti Indayanti ini, mengapa PKI sangat jarang di Indonesia ya? Tadi ya ada landasan ideologi yang beda dan ada sejarah yang kelam. Terutama di 48 dan di tahun 65 ada pembunuhan korban masyarakat maupun korban-korban elit ya, para jenderal dan sebagainya. Hal apa saja yang harus kita waspadai dari paham-paham komunis yang terselubung? Simbol-simbolnya kan nampak ya, pemikirannya nampak. Jadi itu bisa, kalau Anda sekarang banyak istilah-istilah hoak ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu adalah cara-cara PKI di tahun 48. Nanti di mata kuliah lain, di mata kuliah PKN, saya akan jelaskan proses pemilu 55 ya. Bagaimana cara-cara kampanye PKI yang sangat menghina Masyumi ya. Tapi lucu gitu kan, bukan lucu tapi seru dulu itu tahun 55 itu perdebatannya. Maksud saya paham komunisme. Muhammad Riko Fajrian ada cara metode yang dilakukan oleh Snapit untuk memperkenalkan komunis ke masyarakat Indonesia pada menit ke-38. Ya kurang mendapatkan simpati ya. Karena mungkin dia bahasanya bahasa Belanda, belum paham apa itu sosialis komunis, jadi ya masih laku-lakuan kene ormas-ormas yang berbasis nasionalisme, ya agama gitu kan. Makanya lahir tokoh-tokoh ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, itu kan berkembang pesat di tahun 20-an itu. Makanya dia memecah belah ormas yang sudah besar, yaitu SI, yang di dalamnya ada Soekarno dan kawan-kawan ya. Elia Huliatul Rahma, apakah komunis dulu diperbolehkan di negara kita, sedangkan salah satu ideologi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa? Bukankah komunis itu melanggar Pancasila? Apa tujuan Musso sudah diketahui untuk menjadikan negara kita sebagai negara komunis sebelum memberontak di Madiun? Kenapa Musso tidak ditangkap sebelum memberontak? Mau ditangkap bagaimana? Kita juga sibuk melawan Belanda ya, betul? Betul tidak? Jadi memang tahun 48 itu ada gangguan dari dalam, ada Musso dan kawan-kawan, ada gangguan dari luar gitu.
dan tidak ketahuan akan memberontak awalnya gitu. Kan dia dekat dengan Amir Syarifuddin, dengan Perdana Menteri. Ya, jadi itu. Diperbolehkan ya, memang kelemahan dari tahun 48 memang yang dihukum hanyalah oknumnya. Termasuk seperti Musso kan ditangkap dihukum mati. Amir Syarifuddin ditangkap dihukum mati oleh Soekarno ya. Padahal Musso itu adalah teman Soekarno di SI ya, di tahun 20-an itu waktu di Surabaya. Teman satu kosannya, satu kamarnya. Oke, jadi itu ya. Jadi akhirnya dia partai yang sah di tahun 55. Jadi selama Soekarno menjadi presiden di tahun 60 sampai tahun 65, 66, di sana ada tokoh-tokoh PKI ya. Memang seperti halnya sekarang belum ada larangan ya. Itulah kenapa saya bilang Soekarno itu walaupun menerapkan Pancasila tetapi tidak melaksanakan Pancasila gitu kan. Malah menerapkan nasakom, nasionalisme, agama dan komunis. Kenapa demikian? Karena Soekarno itu tahu agama ada kekuatan ya di partai-partai Islam dan partai-partai lain ya di Indonesia, agama lain. PKI punya kekuatan, punya dukungan rakyat. Apalagi juga nasionalisme ya partainya Soekarno, PNI. Jadi ingin menggabungkan semua kekuatan itu. Tapi yang sangat mustahil menggabungkan antara Masyumi dan PKI, menggabungkan antara Islam dan nasionalis. Itulah ada benturan di sana kan, brak, gitu kan akhirnya pecah. Itu yang tidak disadari oleh Bung Karno ya. Ingin menggabungkan tiga ideologi, padahal tidak mungkin bergabung. Putri Maulidah Ardea, menit ke-8.13 dikatakan Amir Syarifuddin menjadi pemimpin FDR. Latar belakang Amir Syarifuddin membentuk FDR itu udah sama Pak Julpi ya. Dikatakan bahwa Musso menyusup ke dalam FDR dan menggabungkan FDR dengan PKI. Betul, karena musuh bersamanya itu adalah Hatta, tokoh yang dianggap secara ideologi itu liberal menurut orang-orang kiri ya, baik orang sosialis maupun komunis. Tapi teman-teman di pemilu 55 itu PSI atau FDR itu beda dengan PKI ya. Ada sosialis, ada komunis ya. Nanti akan saya bedakan di vlog berikutnya ya. Setelah ini akan saya buat lagi rekaman video tentang bagaimana perbedaan antara sosialis dan komunis ya di bab-bab selanjutnya. Ada lagi vlog-vlog saya yang seru ya tentang diskusi-diskusi mengenai hal ini. Menit ke-11.14, apakah G30 ini G55 apa maksudnya ya? Tahun 55 atau apa? Maksudnya tahun 55 berafiliasi dengan partai Islam. Iya, ini sudah tadi ya, sama dengan yang tadi. PKI kurang mendapat simpati tapi karena peristiwa 48 itu membuat PKI jatuh banget gitu kan. Untuk bangkit kembali, maka dia cari partai-partai Islam yang bisa dirusak. Itu intinya. Gina, langkah strategi PKI dengan grassroots tadi ya, gerakan bawah tanah ya, kaum buruh petani didekati. Mengapa golongan tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah? Ya, pemerintahnya kan belum bisa untuk ke sana. Boro-boro bisa ngurus rakyat ya, dulu itu ngurus ini juga masih banyak yang harus diurus oleh pemerintah. Jadi belum sampai ke sana. Itulah yang dimanfaatkan oleh PKI ya. Sehingga tidak banyak masyarakat yang bisa ikut ke paham komunis. 16-15 ini dari Prahma. Pada menit tersebut dikatakan PKI merupakan partai yang terlarang, di backlist, orde baru, ya betul. PNS ikut dalam pemilu tetap berlaku, ya. Setelah adanya Gus Dur menjadi presiden di tahun 2001 itu setelah ada rekonsiliasi ya. Larangan untuk anggota PNS bagi X 7 turunan PKI itu sekarang sudah dicabut. Sekarang boleh lagi. Makanya salah satu anggota DPR kita namanya Ripka Cipta Ningrum dari Partai PDIP itu pernah menulis buku. Sekarang dia anggota DPR, sah ya di parlemen di Jakarta di Senayan. Aku bangga jadi PKI. Dan Anda tinggal simpulkan sendiri ya apa maksud dari anggota DPR dari PDI itu. Pertanyaan berikutnya dari Dea Siska. Apa saja yang dilakukan PKI bisa menjadi partai besar dan mengambil hati rakyat tadi ya? Mempropaganda masyarakat, mendekati para petani dan kaum buruh, dibodoh, hei kamu ikut ke PKI nanti boga tanah, dibagi tanah dan sekian-sekian, itu. Jadi mendekati masyarakat yang bisa dibodoh-bodoh ya.
Mungkin kayak sekarang misalnya ada tokoh yang masuk ke gorong-gorong atau kemana gitu kan, sehingga rakyat bisa simpati dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya, cara-cara PKI itu. Apakah latar belakang munculnya polemik bahwa PKI tidak bersalah? Oh, ini tadi karena banyak dicabutnya aturan mengenai ini, mengenai larangan ini membuat anak cucunya merasa punya hak yang sama, ya. Makanya tidak heran kalau banyak generasi milenial yang bangga dengan simbol-simbol Palu Arit. Itu padahal itu kan simbol-simbol yang haram pada saat Orde Baru khususnya. Itu ya. Jadi sekarang memang pinternya PKI kan. Coba aja Anda lihat. 26 tak tahu apa-apa, kita merdeka, mereka kan sedang sekolah di Rusia. Sudah merdeka dia cuma ingin ngeri-riwe. Malah memberontak di Madiun. Sampai membunuh beberapa jutaan masyarakat di Madiun, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Setelah mereka bersalah dihukum, punya urat malu kan, ikut lagi pemilu 55. Dan akhirnya 65 kan itu. Itulah salah satu hebatnya PKI memutarbalikkan fakta ya. Bagaimana bisa komunis PKI membentuk berkoalisi dengan SI merah, SI putih? Bukan membentuk. Komunis PKI itu itu adalah kelompok yang pecahan dari SI yang merah itu yang sangat kiri ya merah itu. Seperti Muso ya, Semaun ya. Aidit itu adalah SI merah. Yang putih ini yang Islam dan yang sosialis seperti Soekarno ini putih masih putih ya, terus Kartosuwiryo, pokoknya ini ya kalau Islam dan ini SI putih yang tidak terpengaruh oleh PKI. Sopianti Amalia, mengapa Amir Saripudin ingin menjatuhkan Kabinet Hatta tadi? Perbedaan ideologi ya, Hatta liberal, Amir sosialis. Mengapa kecurigaan dan ketakutan akan membangkitnya PKI? Kan saya udah bilang, Neng. Mereka itu sudah berulang-ulang kali memberontak dan tidak punya rasa malu dan pandai lagi dalam mencari cara bangkitnya kembali gitu. Masa kita nggak waspada gitu kan? Itu ya, kalau kita tidak mau belajar pada sejarah, kita mau belajar pada siapa gitu kan? Apakah mau banyak korban yang tak berdosa dibantai lagi kan gitu? Bagaimana kelanjutan SI merah dan berpaham komunis, SI putih berpaham nasionalis? Kelanjutannya akhirnya tokoh-tokoh seperti halnya Soekarno menjadi nasionalis. Musso menjadi komunis dan Kartosuwiryo menjadi Islam, ya agama. Jadi akhirnya mereka pecah dengan sendirinya kan. Tapi memang hebatnya di SI ini paham-paham ini yang melandasi adanya ide-ide kebangsaan di SI gitu ya. Walaupun pecah menjadi 3 ideologi akhirnya. Kemudian yang berikutnya adalah Safira Adriana 755 latar belakang Partai Nasionalis Sosialis melebur PNPR. Bagaimana proses operasi penumpasan yang dilakukan oleh Komando Nasution dan alasan-alasan 2 versi penulisan PKI. Waduh ini berat-berat, ini pelajaran sejarah semua ya. Yang jelas ini yang bisa menumpas gerakan PKI Madiun Nasution itu pimpinan pasukan Siliwangi ya. Pasukan Unsil yang mengalahkan, yang menumpas pasukan PKI Madiun. Ya dengan cara-cara ya operasi militer ya. Menangkap pimpinannya yaitu Musso terutama ya yang ditangkap. 2 versi itu yang pertama ada G30 dan yang ketiga adalah G30S PKI. Mungkin penulis pertama itu pro komunis, penulis kedua yang anti komunis gitu kan, penulis bukunya. Neng Salwa 250 siasat Henk Sneplit mengenalkan paham komunisme di Indonesia. Sedangkan Belanda merupakan negara asalnya menentang paham komunis. Belanda itu negaranya berpaham liberal ya. Neng coba teman-teman yang bisa mendengar. Coba audionya. Bisa angkat audionya? Bisa kedengar nggak? Ini saya akan menekankan. Belanda itu pahamnya liberal, negara Belanda itu. Makanya Sneplit itu tidak suka pada pemerintah Belanda. Bisa didengar? Jadi kata Pak Julfi itu bilang bahwa Sneplit itu oposisi terhadap pemerintah Belanda.
Pitt itu tidak setuju Belanda menjajah Indonesia, itu masalahnya ya. Tapi bukan untuk sepenuhnya mendukung Indonesia merdeka. Sebenarnya Pitt datang ke kita untuk menyebarkan paham ideologinya, bukan untuk membuat kita merdeka. Oke, itu kuncinya ya. Orde baru dari Dede Zaiz, kan waktu itu partai sangat dilarang di Indonesia, tidak boleh hidup di Indonesia. Apa partainya itu? Apa PKI nih ya, ya. Bahkan sekarang pun dilarang. Nah, MPR tahun nomor 9 tahun 60-an masih berlaku. Najwa ini di mute dulu ya. Udah saya tidak lagi bertanya kepada Anda semua. Kayak mute dulu. Lanjut saya ke pertanyaan dari Deva. Kenapa tahun 48 masuk lagi pemberontakan PKI dan PKI dilarang Indonesia, tapi kenapa sampai sekarang masih ada? Ya itulah. Orangnya sudah mati, organisasinya sudah dibubarkan, tapi yang namanya cinta itu akan tetap bertumbuh di dalam hati. Ya. Itulah ideologi. Ya. Sulit untuk melupakannya. Ya. Jadi kalau sudah namanya idealisme, ya, baik itu buruk maupun tidak, mungkin bagi para penganut itu adalah baik banget ya. Makanya tidak akan mati. Mungkin mendarah daging gitu kan. Ya itulah ya. Jadi bahayanya ideologi yang terlarang gitu ya. Sama halnya dengan cinta yang terlarang ya, sama bahayanya. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Mas, mudah-mudahan bisa sampai 5:30 selesai lah ya. Hanya sama-sama aja. Kalau tidak nanti akan saya lanjut yang belum saya jawab. 17 reformasi sampai sekarang muncul anggapan PKI sebenarnya adalah korban. Iya betul. Makanya waktu zaman Pak Gatot Maryanto diwajibkan lagi nonton film itu ya. Madiun dipilih sebagai lokasi pemberontakan serta tempat mempromosikan berdirinya Soviet Republik. Ya, mengapa di Madiun ya? Karena memang tempat yang strategisnya Madiun gitu kan. Ya tempat lain mungkin sudah ada basis lain ya. Sudah ada basis Surabaya, sudah ada basis misalnya gerakan nasional ya dari SI itu nasionalisme. Apalagi Jawa Barat tidak mungkin ya bisa menjadi basis untuk PKI Jawa Barat itu tidak dalam sejarahnya. Oh oke. Itu Destian Sa'lijatul Kusuma ke 1126 mengapa PKI lebih menyusup pada Islam dan sekarang juga komunis itu dominan mengusik Islam ya. Ya itulah ya. Walaupun tak terlihat, tak nampak bagaimana itu PKI sekarang, tapi mungkin ada benih-benih bagaimana sebagian umat Islam merasa jijik terhadap hal-hal yang tadi sekarang ya. Dihinakan, dilecehkan, dianggap radikal, dianggap intoleran, dan sebagainya. Itu mungkin yang sekarang mungkin mengganggu kita ya. Itulah kenapa saya ingin teman-teman semua, baik yaitu yang Islam, yang gabung di mata kuliah saya maupun yang non-Islam, marilah kita secara fair ya, belajar sejarah itu ya, belajar Pancasila itu. Oke, ini kelas A ada Raka. Ada yang hadir kelas A di sini? Kelas A ada yang hadir? Coba kelas A ada yang hadir, Cung. Coba on-kan videonya, kelas A ada? Ada, Pak. Siapa? Siapa namanya? Najwa, Pak. Najwa, kelas A bertanya nggak di Google Classroom-nya? Bertanya, Pak, tadi ada. Yang mana ini ya? Naila Najwa Fidausa. Najwa. Yang ini betul? Yang ini? Naila? Di atas, Pak. Kamu kelas A, kelas B? Kelas A. Kelas D, Pak. Saya tanya kelas A. Ini kelas A nih. Ini kelas B nih ya. Yang kedua ini kelas B. Yang Raka itu kelas A, Pak. Yang di bawah Tahani pertanyaan Najwa itu. Ini kelas apa ini? Raka kelas apa? Kelas A. Iya. Tahani kelas? Oh, Najwa ini kamu ya ini? Najwa ya ini? Iya, yang di bawah Tahani, Pak. Oh iya. Iya. Tahani bertanya bahwa petani tersebut mendapatkan perhatian. Iya betul. Bisa tadi kan bahkan waktu saat kenapa ada G30 SPKI ya? Karena PKI itu dulu itu membentuk angkatan kelima. Usul pada Soekarno dan Cina telah membiayainya, yaitu bagaimana tani dan buruh dipersenjatai. Jadi akan ikut perang melawan Malaysia waktu itu ya, padahal bukan untuk melawan Malaysia, tapi untuk melawan Indonesia, untuk melawan Soekarno. Itu tentang kenapa G30 SPKI ya.
Jadi walaupun misalnya PKI itu dekat dengan Soekarno, dia sebenarnya ingin membunuh Soekarno. Itu yang versi dari Dewan Jenderal ya. Keburu kecium oleh Ahmad Yani dan kawan-kawan, gitu kan, bahwa PKI akan mengkhianati Soekarno. Tapi karena sudah keburu kecium oleh Dewan Jenderal, akhirnya ternyata yang menjadi korban adalah jenderal duluan, ya. Jadi itu ya, banyak para petani yang memang tertipu dalam tanda kutip ya oleh ideologi komunis. Najwa ini bertanya tentang apa yang mendasari pernyataan bahwa turunan PKI tidak bisa menjadi PNS tadi ya. Ini adalah sanksi politik dari Soeharto, ingat ya. Cara Soeharto dalam membersihkan komunisme itu sampai ke akarnya, itu sampai ke orang-orang yang tak berdosa. Sampai 7 turunan di backlist. Itu mungkin sanksi kejam dari Soeharto ya. Saking kubencinya pada komunisme. Kenapa sih Soeharto itu kuat ya? Karena Soeharto itu membuat sebuah musuh utama dari negara itu komunis. Jadi kalau Anda ingin kuat harus punya musuh atau ada yang ditakuti. Kalau Anda nggak ada yang ditakuti, Anda tidak akan kuat. Itu mungkin akan saya jelaskan di poin berikutnya ya. Nah, Sakom ini dari Neng Ita, politik dengan aspek agama ditolak oleh komunis. Ya itulah kenapa Nasakom tidak laku ya. Betul? Ketika Bung Karno jual Nasakom tidak laku karena ingin menggabungkan yang mustahil antara agama dan komunis. Itu. Terjia, Soekarno lebih memilih politiknya demokrasi terpimpin, dan demokrasi terpimpin bagi orang PKI menjadi satu keuntungan. Betul ya. Ya banyak kekuasaan dimanfaatkan kan. Semua orang-orang PKI masuk ke pemerintahan. Ya seperti halnya Anda melihat sekarang misalnya Jokowi ada Mahfud MD, ada Luhut Panjaitan gitu kan. Yang menjadi menteri Jokowi yaitu dulu Soekarno didekati oleh menteri-menteri dari PKI. Gitu ya. Alisa, menguasai sistem demokrasi di Indonesia tahun 55 PKI dalam sistem organisasi di bawah Islam sehingga partai Islam terpengaruh ya. Ya maksudnya PKI menjadi besar itu karena menyusup ke partai-partai Islam. Walaupun akhirnya ya partai Islam di tahun 55 itu bagus ya. Ada NU, ada Masyumi itu suaranya banyak dengan PNI. PKI juga banyak. Jadi memang berimbang lah ya. Berimbang kekuatan di pemilu 55. Makanya nanti ada dekrit itu karena tidak ada yang bisa bersepakat. Apakah mau apa kita saat itu. Muhammad Rizky, Snapchat memecah belah SI, ini sudah ya. Nasionalisme memecah belah. Ada nggak ini Muhammad Rizky? Ada? Saya akan menjawab yang orangnya ada ya. Indonesia. Karena sudah ada sebenarnya. Apa sama ya pertanyaan-pertanyaannya? Ada Iren? Chandra? Naila? Ada Naila? Ada Naila? Sesuai dengan pemaparan menit ke-55, tragedi Madiun Musuh berhasil mendirikan Soviet. Ini udah ya? Tadi kan kamu udah ya? Ini kok saya banyak yang copy paste ya? Ya, awasannya udah tadi kan? Naila, halo? Iya Pak, tadi ada pertanyaan yang mirip. Oh, tapi bukan kamu ya? Bukan. Kamu copy paste sama teman pertanyaannya nggak? Kok mirip banget perasaan? Kenapa Pak? Kok mirip banget pertanyaannya? Enggak tahu. Ya, ini mirip banget ya, nanti saya cek. Ya, kenapa PKI sebelumnya menjadi penerima mereka memberontak, mengapa masih terima oleh pemerintah? Ya, tadi udah ini. Coba ya kelas D ya. Oh, udah nggak ada ini. Kelas D ada nggak kelas D? Muhammad Jihad ada jihad? Jihad ada jihad? Iya, ada. Bertanya pada saya jihad, Snapchat memecah belah karena gagal memecah. Iya betul. Gagal mendapatkan dukungan. Udah kan tadi ya? Udah saya terangkan. Iya, udah Pak. Gak laku gitu ya. Jadi pas datang ke sini bahwa paham itu gak laku dan akhirnya cari yang laku dan ya nebeng lah gitu ya. Nebeng dulu ke SI dan akhirnya merusak SI. Lisdiana ada? Lisdiana ada? Siti Maharani?
Paramita Rizma. Nafila Audi Lestari. Oh, iya Pak, saya. PKI merupakan paham non penguasa terbesar yang dinyatakan apa yang tadi. Paham non penguasa adalah paham atau partai yang tidak masuk ke pemerintahan atau partai yang beroposisi. Jadi PKI itu di Belanda itu tidak berkuasa ya. Iya Pak. Waktu ada PKI di kita tahun 55 dia belum berkuasa karena yang berkuasanya bukan PKI tapi PNI Soekarno, itu kan. Hanya ikut-ikut aja. Ya. Hanya nebeng di Soekarno, berkoalisi aja. Kalau partai-partai besar, kenapa PKI besar di Soviet dan di Cina? Di Cina memang menguasai negara Cina total. Di Soviet, di Rusia menguasai negara Rusia. Kalau di kita itu besar ya, di Belanda juga besar tapi tidak berkuasa gitu kan. Atau tidak menang lah, tidak menjadi presiden tokoh-tokoh PKI-nya. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang udah semua kan ya, ini ada Ajizah, ada Ajizah? Ajizah? Ada Bapak. Cina dan Soviet. Iya betul. Jadi selama 55 sampai dengan 65 PKI adalah partai terbesar ketiga ya setelah Partai Komunis Cina dan Partai Komunis Soviet. Hebat ya PKI di Indonesia. Jumlah anggotanya. Wah, kalau mungkin ini ada yang memprediksi kalau tahun 65 ada pemilu yang menang pasti PKI gitu kan saat itu. Saking hebatnya. Karena partai Islam mati. Maaf ya, mungkin ini. Saya bukan berarti saya bicara fakta aja gitu ya. Tokoh-tokoh Islam di tahun 60-an itu sudah dimatikan, dipenjarakan oleh Soekarno. Sehingga ya pasti menang lah PKI tahun 6 kalau ada pemilu. Dela, ada Dela? Ada Dela, ada? Linda Cahyani? Intan Iriani? Terakhir ini saya dari kelas C ya, barangkali ada yang nimrung. Yang hadir, Lutfi, ada Lutfi? Lutfi? Saya Pak. Tadi udah dijawab ini kan ya Lutfi. Bahwa kenapa di backlist tadi ya, karena sakingku tidak maunya bangkit lagi PKI itu, maksud Soeharto itu ya, di backlist itu. Jadi kalau anak-anak yang kakeknya ayahnya itu terlibat PKI tahun 65, maka kalau sekolah itu ditandai di sekolahannya. Saya juga nggak tahu bagaimana itu Orde Baru menandainya ya. Bisa ketahuan tuh kan kalau yang cap merah itu. Kalau sekolah itu kalau SMA-nya lulus dia itu akan merah ijazahnya, tiba-tiba nggak bisa kuliah. Kalaupun bisa ya itu kuliah tidak akan bagus nilainya. Kalau mereka mau PNS di screening itu kan ininya, biodatanya oleh Orde Baru. Saya juga nggak tahu caranya. Tapi itu sakingku tidak maunya bangkit PKI zaman Orde Baru. Oke teman-teman semua, kita ini sebenarnya bab ideologi ini, tentang ini sebenarnya ini adalah salah satu komparasi bab ya. Ini akan Anda pemahaman mengenai komunisme ini akan Anda tetap butuhkan di bab 2 nanti di sejarah. Kemudian juga nanti di bab 3 di dasar negara dan di bab ideologi maupun di filsafat. Jadi tolong setiap saya memposting sesuatu, kalaupun tidak di kelas, karena ada Google Classroom yang bisa setiap saat Anda simak, ya simak dengan baik-baik ya. Mohon maaf kalau memang cara saya kadang-kadang seperti ini ya, bikin efek kejut. Ya kalau mau ya kita sepakati aja misalnya. Kalau misalnya hari Senin, Selasa ataupun saya tidak bisa masuk ataupun di kelas jam siang tidak kondusif, coba kita setiap Rabu sore saya akan adakan kajian khusus tentang Pancasila dengan anak-anak Kesmas ya. Bisa paham? Tapi tidak maksa gitu ya. Biar ini menjadi Anda sudah tidak lagi bertanya-tanya. Ingat anak-anak Kesmas yang mau setiap hari Rabu ikut kajian Pancasila untuk memperjelas perkuliahan dengan saya. Itu pun berlaku dengan anak-anak jurusan lain di Giji misalnya, dengan tetangga Anda ya. Saya juga di Giji betul. Jadi di kelas saya hanya memposting uraian kuliah, kemudian di hari tertentu ada sepakat untuk kuliah umum ataupun kelas campuran. Kenapa saya demikian ya? Karena saya juga ingin menghemat energi ya. Mungkin saya jujur aja gitu kan. Anda berapa kuliah per hari? Saya mau tanya. Berapa mata kuliah per hari? Rata-rata.
2, Pak. 2. Capek nggak? Capek nggak? Saya tanya, capek nggak? Capek nggak 2 mata kuliah per hari? Ya. Lumayan kadang. Ada yang 3 nggak? Ada yang 3? Ada, Pak. Ada. Oke, OTW. paling banyak 3. Hari apa itu? Hari Selasa. Selasa, Pak. Selasa, hari 3 kuliah. Makanya yang Selasa kan, yang kemarin saya sengaja mungkin, kan nggak ada saya kemarin 2. Ya, nggak ada saya, berarti hanya 2 kelas. Tahu nggak saya ini berapa? Saya, dosen kamu, saya itu sehari 6 kali, sampai Sabtu itu 6 kelas. Kebayang ya? Jadi mohon maaf, mungkin Anda harus paham saya psikologi saya ya. Saya juga harus menghemat energi gitu kan. Kalau saya 6 kelas, misalkan harus ngomong selama 40 menit di Zoom, itu wah, mungkin saya stres tiap hari gitu kan. Oke, begitulah ya. Ini saya jujur biar Anda juga paham maksud saya seperti itu. Kenapa saya seperti ini ya. Anda pun sebenarnya dibantu ringan kan. Anda tinggal buka Google Classroom kok bisa mau malam hari, mau pagi hari. Tugasnya sedikit-sedikit Anda kerjakan kan gitu. Infonya baca, tolong juga ya. Kalau baca WA dari saya, baca postingan dari saya, baik itu di Google Classroom maupun di WA, baca dulu per kata, per kalimat. Jangan baru Anda membaca satu kata, satu kalimat, langsung menyimpulkan. Jadi riweuh kan akhirnya, semuanya ngejapri ke saya. Aduh, ini. Oke? Itulah kurang lebih teman-teman ya. Nanti saya akan mencoba membuat sebuah forum-forum diskusi yang dengan narasumber lain yang tak kalah menarik. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menikmati perkuliahan dengan saya. Ya, sampai Anda bisa lulus dengan baik ya di mata kuliah saya. Sampai jumpa ya, mohon maaf saya ganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Neng, Terima kasih, Ujang Pak. ya. Nah, aduh. Tidak satu orang panggil langsungnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali normal ya. Oke, kita tutup ya. Amin. Saya juga mau pulang. Sudah. Baik, Pak. Amin, baik, Pak. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.